Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare, kembali menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatuna Sana. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, alumni Angkatan 83 SMP Negeri 2 Parepare menggelar aksi sosial dengan bagi-bagi masker dan snack di jalan dengan bertajuk Jumat Berkah Sepotong Roti. Alumni Angkatan 83 SMP Negeri 2 Parepare turun ke jalan membagikan masker. Sebagai start awal, aksi sosial bagi-bagi masker dan snack bertajuk Jumat Berkah Sepotong Roti ini dimulai di UPTD SMP Negeri 2 Parepare pada Jumat 11 Juni 2021. Ketua Alumni Angkatan 83 SMP 2 Parepare, Bahtiar Syarifuddin mengatakan, aksi tersebut dimulai di SMP 2 Parepare, mengingat sekolah ini tempat mereka ditempa dan menimba ilmu. Belasan guru yang bertugas sebagai piket di sekolah tersebut menerima masker dan snack yang dibagikan alumni berkostum merah hitam ini. Bahtiar menambahkan kegiatan tersebut juga untuk mendukung program pemerintah yang tidak ingin euforia meskipun status kota saat ini berada pada zona hijau. Kegiatan sosial masyarakat sekaligus kita ingin mempererat silaturahmi antara warga sekolah dengan kami para alumni 83. Kegiatan ini yang pertama kita ingin mendukung pemerintah dalam rangka bagaimana menekan penyebaran COVID-19. Tentunya kegiatan ini kita akan bagi-bagi masker. Kemudian tambah sepotong roti dan segelas air putih agar supaya apa yang kami berikan ini, apa yang kami sumbang kepada warga SMP 2 ini bisa punya berkah, karena hari ini adalah hari Jumat penuh berkah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna memudahkan para pemohon dalam melakukan akses kegiatan pengurusan administrasi, Kantor Pertanahan Kota Parepare menyiapkan layanan yang bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat. Sejak bulan Mei 2021 kemarin, Kantor Pertanahan Kota Parepare menyiapkan layanan yang bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan Kota Parepare. Melalui layanan mandiri tersebut, sejumlah layanan bisa diakses langsung oleh pihak perorangan, di antaranya pengecekan sertifikat dan peralihan hak. Kantor Pertanahan Kota Parepare menjadi satu-satunya kantor pertanahan di Sulawesi Selatan yang menghadirkan layanan mandiri. Dengan harapan layanan tersebut memudahkan pihak pemohon dalam melakukan akses kegiatan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Inovasi seperti yang dilakukan Pak Kakan Parepare terkait dengan layanan mandiri tersedia di Kantor Pertanahan. Jadi masyarakat sebenarnya sudah tidak pusing lagi bagaimana cara mengurus tanah terkait dengan layanan pertanahan yang ada di Kantor Parepare maupun di seluruh Indonesia. Di situ sudah ada jelas dalam aplikasi dari handphone Play Store itu ada sentuh tanahku. Melalui sentuh tanahku, masyarakat tidak perlu bolak-balik datang ke Kantor Pertanahan Kota Parepare. Cukup dengan melalui smartphone sudah bisa. Syarat, biaya, jangka waktu yang diperlukan dalam rangka pengurusan layanan pertanahan sudah tercover di dalam layanan sentuh tanah. Seperti itu. Selain layanan mandiri yang disiapkan dalam rangka memberikan kemudahan, pihak Kantor Pertanahan juga telah menyiapkan sejumlah inovasi percepatan pelayanan kepada masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengembangkan program Generasi Berencana dengan menggelar pemilihan duta genre yang tahun ini kembali digelar. Berikut liputan selengkapnya. Forum Generasi Berencana Kota Parepare tahun ini kembali melakukan pemilihan duta genre untuk tahun 2021. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengembangkan program Generasi Berencana
dengan menggelar pemilihan Duta Genre tahun 2021. Pemilihan Duta Genre ini sebagai wadah untuk mengembangkan karakter para remaja bangsa dalam mengajarkan hal-hal positif, guna menjadi remaja tangguh yang dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Diketahui pemilihan Duta Genre Kota Parepare tersebut telah diadakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 dengan menghasilkan puluhan duta yang berbakat dan berprestasi baik di skala kota maupun provinsi bahkan hingga nasional. Apa sebenarnya ini? Ini merupakan pemilihan Duta Genre Kota Parepare tahun 2021 yang sebenarnya setiap tahunnya diselenggarakan. Ini peserta dari mana saja ini? Untuk seluruh peserta merupakan orang yang berdomisili di Kota Parepare, ada yang berasal dari kalangan mahasiswa, dari anak sekolah, SMP maupun SMA. Ini dengan adanya pemilihan ini apa sih tujuannya ini? Kami harap dengan adanya pemilihan Duta Genre Kota Parepare ini dapat melahirkan generasi yang penuh inspirasi, yang dapat menginspirasi seluruh remaja di Kota Parepare. Kerja-kerja Duta Genre itu? Duta Genre itu sebenarnya sebagai role model yang nantinya akan memberikan sosialisasi ataupun memberikan sharing terhadap permasalahan remaja seperti seksualitas, pernikahan dini, dan larangan menggunakan narkoba. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare, Halwatiah, berharap dengan pemilihan duta tahun ini, para remaja ini lebih kreatif dalam menyikapi program KB serta menumbuhkan semangat baru dalam rangka peningkatan komitmen dalam pembangunan. Kepada seluruh pengurus Forum Genre Berencana dan perwakilan PIK Remaja, mahasiswa Kota Parepare, terkhusus kepada calon duta yang akan mengikuti seleksi Duta Genre pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita membawakan hasil yang lebih baik sehingga itu kita bisa bawa ke provinsi dan nasional, ya. Hadirin yang saya banggakan dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Usia remaja adalah masa peralihan di mana masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan yang terjadi baik fisik maupun psikologis maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja mulai bereksplorasi dengan diri, nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya. Tentu kita semua mengetahui bahwa di saat-saat inilah masih jauh dan masih banyak terjadi perubahan yang akan terjadi pada diri Ananda, ya, mulai dari cara bergaul, bentuk fisik saja pasti ada perubahan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan peserta dari kalangan masyarakat mengikuti pelatihan mitigasi yang dilaksanakan BPBD selama 3 hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare melaksanakan pelatihan mitigasi di Hotel Bukit Kenari Kamis 10 Juni 2021. Pelatihan tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan masyarakat yang dijadwalkan selama 3 hari, mulai Kamis 10 Juni hingga 12 Juni 2021. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Parepare, Rusli, menyampaikan pelatihan mitigasi dilaksanakan selama 3 hari. Selain dari masyarakat, sebagian besar peserta berasal dari Kelurahan Tangguh. Rusli menjelaskan materi mitigasi yang disampaikan agar peserta pelatihan dapat mengetahui bahwa mitigasi bertujuan untuk meringankan atau mengurangi bencana yang terjadi pada suatu daerah. Sehingga diharapkan dari pelatihan peserta dapat berkolaborasi, silaturahmi diperkuat, sehingga apabila ada suatu bencana di kemudian hari, mereka dapat bekerja sama di lapangan. Kegiatan apa yang dilaksanakan BPBD ini? Ya, khusus untuk ini hari, sesuai anggaran yang kami dapatkan, kami lakukan pelatihan mitigasi selama 3 hari. Untuk hari ini secara materi tertulis kami sampaikan materi tulisan. Ini materi apa saja yang diberikan tadi? Ya, khusus untuk ini hari menyangkut masalah materi mitigasi, bagaimana peserta daripada pelatihan ini dapat mengetahui bahwasanya mitigasi ini adalah untuk meringankan atau mengurangi bencana yang terjadi di suatu daerah.
Ini pesertanya dari mana saya ini? Iya, jadi semua peserta adalah masyarakat. Masyarakatnya? Iya, masyarakat, dan peserta sebagian juga ada dari Kelurahan Tangguh yang kami bentuk untuk 2 tahun terakhir ini. Ini dengan kegiatan ini apa yang diharapkan nanti nih? Ya, kami harapkan kolaborasi nanti di sini, karena ini 3 hari. Kami harapkan kepada peserta supaya silaturahminya diperkuat, sehingga kejadian-kejadian apa saja yang terjadi pada suatu saat itu bisa kompak bekerja sama di lapangan. Cepat ditangani, Pak ya? Iya, cepat tertangani. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi di Kota Parepare, yakni rencananya dalam waktu dekat Pasar Weke akan segera difungsikan. Pemerintah Kecamatan Baju Kiki bersama Dinas Perdagangan Kota Parepare menggelar sosialisasi terkait akan difungsikannya Pasar Weke yang terletak di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Baju Kiki. Sosialisasi yang digelar di Baruga Peduli ini dihadiri sejumlah warga yang berjualan di sepanjang bahu Jalan Perumnas Weke. Dengan akan difungsikannya Pasar Weke, ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Hal tersebut diungkapkan Camat Baju Kiki Saharudin. Alhamdulillah, perlu kami jelaskan bahwa pada siang hari ini pemerintah Kecamatan Baju Kiki ada kerjasama soliditas dengan Dinas Perindak Kota Parepare melakukan sosialisasi kepada warga yang khususnya berjualan di sepanjang bahu jalan Garuda Perumnas Weke, untuk disosialisasikan mereka untuk dipindahkan atau difungsikan kembalinya Pasar Weke yang mungkin sekian tahun tidak berfungsi. Karena kita ketahui bersama bahwa Bapak Wali Kota dalam hal ini tahun 2021 menjadikan tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan ekonomi, dan untuk kami sebagai aparat terdepan akan menindaklanjuti itu sehingga Pasar Weke ini kita fungsikan kembali. Pak, apa saja syaratnya untuk agar bisa mendapatkan tempat di Pasar Perumnas Weke? Cukup KTP mendaftar ke kami, kelurahan atau ke kantor pemerintah, kami daftar. Dan tentu dalam hal ini kita prioritaskan masyarakat sekitar situ yang berjualan di bahu jalan, karena kita mau masyarakat sekitar supaya masuk ke dalam pasar untuk berjualan, untuk menghilangkan kesan semerautnya perjalanan, transportasi dan lain sebagainya, sehingga transportasi lancar. Kalau di luar dari warga setempat, Pak, bisa nggak masuk? Bisa. Itu tadi cuma ada skala prioritasnya di kantor, supaya apa? Kita hindari tadi itu warga-warga yang berjualan di sepanjang bahu jalan Garuda, Pasar Weke itu bisa masuk. Namun setelah itu ada yang tidak ini, walaupun sudah mendaftar bisa, tapi masih ada los kosong, tentu kita akan arahkan juga warga luar. Sejauh ini sudah berapa pendaftar? Kalau untuk saat ini mungkin sampai sekitar 45 sudah ada yang mendaftar. Baik dalam wilayah kelurahan itu juga dari kelurahan sudah ada yang mendaftar. Ada batasan, Pak? Belum ada kita, karena kita mau koordinasi nanti dengan Perindak berapa kapasitas los yang ini, sehingga nanti kita lihat setelah memang memungkinkan kita batasi. Oke. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hasan Ginca dalam sosialisasi tersebut mengungkapkan sejumlah alasan diprioritaskannya masyarakat Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang dalam pendaftaran pedagang Pasar Weke. Berdasarkan pengamatan dan data-data yang kami miliki, lumayan banyak masyarakat kita yang menjual sepanjang jalan, yang ada menempati rumahnya sendiri, ada juga yang nyewa tanah kosong, alias sudah bangun pondok di tempat tanah yang disewa. Kemudian yang ketiga, kita tidak mau terjadi kecemburuan sosial ketika masyarakat yang menjual nantinya di Pasar Weke itu lebih banyak bukan kawasan Galung Maloang, bukan kawasan Kelurahan Lompoe, lebih khusus Kecamatan Baju. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jong Harmanika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.